Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channelnya Mem Yuri. Dan kali ini kita akan kembali membahas bagaimana menyelesaikan jenis-jenis soal yang ada di ujian sekolah ataupun juga nantinya bisa dipakai untuk ujian masuk ke perguruan tinggi ya atau UTBK. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan persamaan kata atau yang sering disebut juga dengan sinonim dalam soal-soal ujian. Ya, gimana? Kalian sudah siap? Kita mulai yuk. Menentukan sinonim adalah salah satu jenis pertanyaan yang muncul pada soal reading comprehension. Nah, penggunaan kosakata seseorang mutlak berpengaruh dalam menjawab soal yang tipe seperti ini loh. Sehingga dibutuhkan pemahaman oleh kalian mengenai perbedaan kata atau yang sering perbendaharaan kata atau yang sering disebut juga dengan vocabulary. Nah, dalam menentukan sinonim, kalian menentukan salah satu dari 5 opsi jawaban yang dapat menggantikan kata atau frasa di dalam bacaan. Nah, sebagian soal menanyakan kata tunggal bisa berbentuk kata kerja, kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Namun, sebagian lainnya menanyakan frase yang terdiri atas 2 atau 3 kata. Nah, terkadang kalian akan menemukan opsi yang 2 hampir mirip ya, hampir sama, boleh jadi benar secara definisi, namun tetap saja untuk model ujian pilihan ganda kalian hanya diizinkan untuk memilih salah satu jawaban yang terbaik. Nah, kita akan lihat beberapa contoh atau bentuk pertanyaan yang sering sekali muncul menandakan bahwa soal tersebut menanyakan mengenai sinonim. Seperti ini contohnya. Kita lihat bentuk pertanyaannya. Yang pertama, the first one, the word blah 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 in the line blah 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 is closest the meaning to blah blah blah. Or which of the following is the closest meaning to the word blah 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 in line blah blah blah? Or the last one, which of the following words could be best be substitute the word blah 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 blah? Oke, nah itu tadi beberapa bentuk soal yang sering sekali diberikan untuk menanyakan mengenai sinonim. Nah, ada tips yang bisa saya bagikan buat kalian. Ya, kita akan coba nanti dalam contoh soal. Yang pertama adalah cocokkan opsi jawaban dengan konteks. Nah, jika kalian familiar dengan satu kata, tebak mana yang paling tepat. Kalau kalian familiar atau contoh-contoh multiple choice-nya atau opsinya itu termasuk kata-kata yang mudah sehingga kalian dengan cepat bisa menentukan artinya. Yang kedua, baca kalimat dalam wacana di mana kata yang ditanyakan muncul. Nah, jika kalian tidak familiar dengan kata atau frasa yang ditanyakan, bacalah konteksnya dan temukan petunjuk yang ada di dalam kalimat tersebut atau kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi kita akan baca satu kalimat full yang mengandung kata yang ditanyakan. Oke, kita coba ke contoh kalimat. Ini dia salah satu contoh teks yang nantinya akan ditanyakan dengan pertanyaan mengenai sinonim. Pertanyaannya seperti ini kira-kira. The word inhibition in line 7 is closest in meaning to... Oke, kalian lihat di situ yang ditanyakan adalah kata inhibition, ya. Kemudian mereka memberikan 5 option. Nah, option yang pertama adalah
attainment, sorry. Yang B adalah refrainment, kemudian C treatment, D payment, and E exhibition. Ya. Nah, apakah kalian familiar dengan kata-kata ini dan apakah kalian semua sudah mengetahui artinya? Ya, mudah-mudahan perbendaharaan kata kalian cukup banyak ya dan cukup bagus sehingga dengan cepat kalian bisa mengetahui artinya. Kita akan coba lihat apa sih artinya dari tiap option yang diberikan ini. Di sini saya akan coba mengartikan untuk setiap opsi yang diberikan. Yang pertama, attainment artinya adalah perolehan. Kemudian refrainment artinya adalah penolakan, treatment artinya penanganan, payment pembayaran, exhibition pertunjukan. Nah, mungkin untuk treatment, payment, dan exhibition cukup familiar sama kita ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke teks. Oke, di sini teksnya terdiri atas 3 paragraf dan baris ke-7 itu ada kata yang ditanyakan. Nah, untuk mempermudah kalian, saya sudah memberikan warna berbeda untuk kata yang ditanyakan. Ya, kalau tadi kita sudah mencoba untuk memetakan kata-kata yang familiar dengan kita, sekarang kita coba dengan tips kedua tadi untuk membaca kalimatnya yang ada unsur kata yang ditanyakan, supaya kita bisa menentukan kira-kira apa jawaban yang paling tepat. Oke, di situ disebutkan, the degree of violation varies according to the particular circumstances and the inhibitions imposed by behavior. Nah, mana sih kata-kata yang familiar buat kalian dari sebelum dan sesudah kata yang ditanyakan? Oke, dari kalimat yang saya bacakan tadi, itu menjelaskan bahwa tingkat kekerasan pada tawanan perang dan warga yang dipenjara sangat bervariasi, tergantung pada situasi tertentu dan penolakan yang ditunjukkan dengan perilakunya. Nah, kata inhibition dalam kalimat ini berintonasi negatif ya. Berintonasi negatif. Kalau gitu, sesuai dengan pilihannya, mana yang paling tepat untuk kalian jawab? Menurut saya untuk treatment, payment, dan exhibitions sudah pasti tidak. Pilihannya antara A or B. Ya, A or B. Jadi yang A artinya adalah perolehan atau juga pencapaian, boleh. Kalau yang B tadi artinya adalah penolakan atau penghindaran. Nah, kalau gitu yang paling tepat jawabannya adalah, that's right, B. Ya, jawabannya adalah B, refrainment. Oke, you get it? Kita lanjutkan ya. Saya masih punya satu contoh soal lagi. Ini dia contoh teksnya, terdiri atas 3 paragraf ya. Yang akan ditanyakan adalah kata yang saya beri warna berbeda di dalam teks ini ya. Kita coba lihat contoh pertanyaannya. The word boast in line 15 in the passage means A. Promote, B. Allow, C. Over, D. Possess, E. Praise. Oke. Nah, itu tadi pilihannya. Nah, dilihat dari opsi yang diberikan, ini cukup familiar dengan kita ya. Tidak terlalu sulit seperti soal yang pertama. Seperti contohnya promote, yang artinya adalah mempromosikan. Allow, mengikuti, over, menawarkan, possess, memiliki, dan praise yang artinya adalah memuji. Ya, cukup nyaman kita untuk mengetahui artinya secara cepat. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke teksnya. Ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah boast. Ya. Coba kita baca dulu kalimat, satu kalimat, penggalan kalimat yang ada unsur kata tersebut.
Kita mulai dari universities in Australia have been welcoming international students for more than a century. And today, more campus boast an ethnic mix in the students' body of 50 or more nationalities. Oke, itu teks yang satu kalimat lengkap yang ada unsur kata yang ditanyakan. Nah, kalau gini jawabannya apa yang paling tepat? Kita coba lihat dari kalimat yang tadi sudah saya bacakan memiliki makna bahwa universitas di Australia sudah menerima siswa dari berbagai negara selama lebih dari 1 abad. Dan saat ini kampus membanggakan atau menyombongkan ya untuk kata boost itu tadi percampuran etnik. Nah, boost tadi kalau kita lihat itu memiliki 2 makna, bisa berupa kata kerja ataupun kata benda atau noun ya. Nah, untuk kata kerjanya sendiri artinya adalah membual, membanggakan, menyombongkan ya, arti kata dari boast. Nah, kalau kita balik lagi ke pilihan ganda yang hampir mirip dengan makna kata menyombongkan, membanggakan, itu yang mana ya? Kalau dilihat dari artinya A, B, C, D, and E, lebih tepatnya kepada promote ya, yang artinya adalah mempromosikan. Yang mempromosikan dalam pikiran kita artinya adalah menyombongkan. Kalau dalam tanda kutip negatif ya, tapi kalau dalam tanda kutip positif adalah memberitahu kepada khalayak ramai atau memberitahu kepada orang banyak di luar sana. Nah, itu jawabannya berarti adalah A. Good job. Ya, itu tadi bagaimana cara menyelesaikan soal yang berbentuk sinonim. Ya, memang bahwa sinonim sangat erat kaitannya dengan vocabulary, perbendaharaan kata. Nah, untuk itu jangan sungkan-sungkan, jangan ragu dan jangan malas untuk selalu berlatih ya dengan cara banyak membaca dan mengerjakan soal-soal serupa sehingga kalian sudah memiliki confidence, kepercayaan diri dan juga kebiasaan untuk mendengarkan kata-kata serupa. Nah, karena itu guys, jangan bosan untuk selalu belajar bersama saya. Dan saya tunggu supportnya dengan like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.